Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandu Irdani dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang database pertama. Dalam bahasan kali ini kita memiliki tujuan yaitu memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik. Dalam basis data terdapat entity, relasi, dan sebagainya. DBMS, manajemen sistem basis data, adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Contohnya adalah Oracle, MySQL, Microsoft Access, dan lain-lain. Selanjutnya, Entity Relationship Model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. Dalam bahasan ini, kita akan menjumpai beberapa istilah seperti entity, atribut, relasi, derajat relasi, rasio kardinalitas, dan participation constraint. Entity atau entitas adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas ada yang bersifat konkret seperti orang, pegawai, mahasiswa, dosen, dan lain-lain, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, status, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misal entitas mahasiswa memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Relasi adalah hubungan dari satu entitas atau lebih. Derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Terdapat 3 jenis derajat relasi, yaitu unary relationship atau relasi berderajat 1 yang hanya ada dalam teori, binary relationship relasi berderajat 2, ternary relationship relasi berderajat 3. Berikut ini adalah contoh unary relationship. Di sini terlihat bahwa hanya ada satu entitas yang terlibat dalam relasi. Contohnya adalah karyawan menikah dengan karyawan, karyawan memimpin karyawan, karyawan berteman dengan karyawan. Untuk contoh yang kedua itu misalnya adalah karyawan dipimpin oleh karyawan, misalnya karyawan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, misalnya manajer. Selanjutnya adalah binary relationship. Di sini terdapat 2 buah entitas yang dalam satu relasi. Contohnya adalah pria menikah dengan wanita. Di sini terdapat 2 entitas, yaitu pria dan entitas wanita. Fakultas mengatur jurusan, ruang kuliah ditempati mahasiswa. Selanjutnya adalah ternary relationship. Di sini terdapat tiga buah entitas dalam satu relasi. Supplier menyediakan gudang, terus
Terus intinya ya menyediakan dan disediakan. Saya sedikit bingung dengan relasi yang ini. Selanjutnya adalah rasio kardinalitas. Dalam relasi binary terdapat beberapa kemungkinan, yaitu one to one, many to one, dan many to many. Contohnya adalah pegawai hanya dapat memanage satu departemen. Satu pegawai hanya dapat memanage satu departemen. Untuk contoh one to one. Untuk many to one, yaitu lebih dari satu pegawai dapat bekerja dalam satu departemen. Untuk many to many, satu pegawai dapat bekerja dalam beberapa proyek dan juga satu proyek dapat dikerjakan oleh lebih dari satu pegawai. Selanjutnya adalah SQL. Structure Query Language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select, from, dan where. Selanjutnya adalah normalisasi. Tujuan dari normalisasi sendiri adalah menyempurnakan struktur tabel dengan mengeliminasi adanya duplikasi atau redundansi informasi, memudahkan pengubahan struktur tabel, memperkecil pengaruh perubahan struktur database, dan lain-lain. Bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Normalisasi 1NF. Suatu relation disebut 1NF jika dan hanya jika semua atribut value-nya simple atau atomic. Tidak boleh ada atribut yang komposit dan multi value. Tujuan 1NF adalah membuang adanya pengulangan redundansi data, menghindari adanya pencatatan null value, dan menjaga setiap entry data dari relasi memiliki maksimal satu nilai tunggal. Berikut adalah contoh normalisasi pertama. Dalam tabel MPBroad terdapat SSN, ename, peno, dan hours. Di sini peno dan hours tidak ada hubungannya dengan ename, sehingga kita dapat memecah tabel tersebut menjadi dua tabel, yaitu SSN dan ename. Bersama ename untuk MPBroad 1, selanjutnya adalah SSN dan peno untuk SSN, peno, dan hour untuk MPBroad 2. Selanjutnya adalah normalisasi 2NF. Pada tabel pertama kita lihat ada redundansi nama. Di sini terlihat ada Ali Topan, Cucu Faramida, dan di kolom nama departemen juga terdapat redundansi. Begitu juga dalam kolom gaji. Di sini kita dapat memecah menjadi dua tabel, yaitu tabel karyawan dan tabel pengambilan kursus. Sehingga kita dapat memfungsikan NIP sebagai penghubung antara kedua tabel. Dalam hal ini kita mendapat keuntungan tidak ada redundansi nama Ali Topang dan kolom departemen beserta gajinya, sehingga ketika Ali Topan memiliki kursus lebih dari satu, tidak akan terjadi duplikasi data, nama karyawan, nama departemen, dan gaji. Karena di sini kita akan memanfaatkan NIP sebagai penghubung antara tabel karyawan dan pengambilan kursus. Selanjutnya adalah normalisasi ketiga atau 3NF. Suatu relasi R disebut normal ketiga jika sudah memenuhi dalam bentuk normal kedua dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif
atau transitive dependency. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional antara dua atribut bukan key atau bisa disebut bukan primary key. Berikut adalah contoh normalisasi ketiga. Tabel di samping kiri sudah masuk dalam bentuk norma kedua, akan tetapi kita lihat bahwa file nama dan nilai adalah full dependent terhadap NRP yang bertindak sebagai primary key. Berbeda dengan file keterangan di atas yang dependent kepada NRP, akan tetapi tidak mutlak. Ia lebih dekat ketergantungannya dengan field nilai. Karena field nilai dependent dengan NRP dan field keterangan dependent dengan nilai, maka field keterangan juga dependent dengan NRP. Ketergantungan yang demikian ini yang dinamakan transitive dependent secara transitif atau samar, atau bisa dibilang tidak langsung. Untuk itu dilakukan normalisasi tegangan F. Hasil normalisasi tegangan F dapat dilihat pada tabel yang bagian kanan. Kita adalah runutan contoh kasus dari normalisasi satuan F sampai 3NF hingga sampai ke complete database. Ini untuk 2NF, 3NF, hasilnya adalah seperti ini. Untuk 1NF, F 3F dan hasilnya. Selanjutnya untuk BCNF. Tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada level 3NF. Akan tetapi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa mendapat rancangan yang lebih baik apabila bisa mencapai ke BCNF. Suatu relasi R dalam bentuk BCNF dikatakan dalam bentuk BCNF jika dan hanya jika setiap atribut kunci pada suatu relasi adalah kunci kandidat. Kunci kandidat adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai kunci atribut. BCNF hampir sama dengan 3NF. Dengan kata lain, setiap BCNF adalah 3NF. Selanjutnya latihan untuk bab 1, review basis data 1. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi berikut. Perusahaan rekaman Norton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Norton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon.
Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Setiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama dan kunci musik. Setiap album yang dicatat di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format. Setiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Setiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan setiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Setiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Setiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan oleh musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Berikut adalah diagramnya. Selanjutnya, perhatikan skema relasional berikut ini. Berikan contoh constraint Ferenczi yang melibatkan relasi depth. Dan apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth. ID 1 bekerja pada departemen ID 1, yaitu bikin nama market. Jadi tabel utama adalah employee, tabel kedua adalah departemen, tabel ketiga adalah dengan adalah employee ID dan departemen ID. So employee ID 2 dengan nama Smith bekerja pada departemen ID 1 di name market. Pada tabel pertama, departemen ID adalah Ferenczi. Selanjutnya, untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi depth pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Kata jawabannya lihat pada slide ini. Create tabel EMP, create tabel EMP, EDNT, dan seterusnya. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menambahkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Berikut adalah jawabannya. Selanjutnya, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Query bisa dilihat pada slide berikut ini. Sekian latihan dari bab pertama ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.